Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke, sebelum kita ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS diskusi dan rekomendasi bulan Maret 2025, teman-teman. Dan masih ada bonus di bulan Maret ini, yaitu perkiraan dividen saham di bursa ada dua, teman-teman. Yang satu tuh online, yang satu offline. Jadi kalau yang online tuh udah otomatis, teman-teman. Kita cek di sini, teman-teman ya. Nah, ini yang online, jadi langsung otomatis kalau harganya saham naik atau turun langsung diupdate sama sistemnya. Jadi ini tapi harus online, teman-teman ya. Dan yang kedua nih yang offline. Kalau yang offline bisa dibuka di komputer yang nggak pakai koneksi internet tentunya ya, tapi harus dirubah secara manual untuk harga sahamnya tentunya. Nah, ini adalah bonus, langsung download aja teman-teman di grup STS rekomendasi Maret, karena ini mulai bulan depan udah mulai bagi dividen ya, dari Maret sampai bulan September. Tabel ini akan kepake, teman-teman. Kita intip STS rekomendasi yang masih jalan saat ini, yaitu STS rekomendasi bulan Februari. Ini aktif sampai tanggal 28. Nah, ini di tanggal 14 ya, karena kita rekamnya tanggal 15. Ini tanggal 14 kita profit di SBMA. Telkom ini swing, kita profit. Terus ada Harta, Inco, Toba Cuan, Koko, Isi, ya INPC, MBMA. Nah, kemarin kita cuan 9 saham, teman-teman. Kita cek juga di tanggal 13 Februari, teman-teman. Di sini kita profit di saham AIMS, INPC, Mika, TBLA, terus ada Antam dan Telkom kita buy 2 kemarin di tanggal 13 tapi profitnya di tanggal 14. Terus ada Mutu cuan, Pani cuan, ya Cegas cuan, nih AIMS buy 2 ya. Terus Brand cuan dan kita cuan juga 10 saham di tanggal 13, teman-teman ya. Jadi bagi teman mau gabung STS rekomendasi bulan Maret, langsung cat saya aja, jangan sampai ketinggalan, karena kalau tanggal 28 kita udah closing, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Tadi Fajar Daily, dan kali ini kita bahas saham-saham yang dijual dan dibeli asing hari ini dan seminggu ke belakang, teman-teman ya. Dan ini bisa buat referensi ya, atau planning buat minggu depan, teman-teman. Nah, kita lihat saham-saham yang dijual asing hari ini, yaitu di tanggal 21. Dan sebagai informasi teman-teman ya, bahwa asing hari ini itu net sell ya, di IHSG total itu 700 miliar. Dan ini belum bagus teman-teman ya, masih jelek lah marketnya kayak gitu. Tapi kita lihat di akhir sesi ini ada penarikan guys ya, ada tarikan. Tadinya waktu market freeze ya, waktu jam kurang 10 menit sebelum close gitu ya, merah masih guys. Nah, terus di pas freeze dia ada naik kayak gitu guys. Jadi IHSG-nya kayak gini guys ya, bentuk doji dan di atas garis EMA 10 dan EMA 5. Nah, apakah minggu depan akan naik? Saya masih ragu teman-teman ya. Ini mau naik apa turun untuk IHSG, saya masih ragu jujur aja teman-teman ya. Karena asingnya masih net sell dan Big Bang masih dijual asing, kita akan bahas nanti. Ya mungkin teman-teman kalau mau beli saham ya perhatikan ya MM-nya teman-teman ya. Jangan pernah all in ya di market yang seperti ini. Mungkin teman-teman bilang gue mau invest aja deh, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman ngelihatin saham itu tiap hari dan saat itu merah, itu tetap akan membuat psikologis sedikit terguncang. Tapi tetap pakai MM teman-teman ya untuk saat ini. Oke, kita lihat ya teman-teman ya, saham-saham yang dijual asing hari ini di tanggal 21 teman-teman. Nah, kita lihat yang dijual asing itu masih Big Bang ya. Di sini kita lihat top net sell asing ya hari ini, yaitu 183 miliar itu jatuh ke saham BBRI. BBRI top net sell asing. Tapi ini udah biasa ya guys ya. BRI ini memang udah agak lama gitu dijual asing kayak gitu guys ya. Nah, tapi ada banyak berita positif sih di Big Bang. Nah, semoga aja ini segera mantul ya untuk si BBRI. Tapi mendingan nanti dulu teman-teman, kita belum rekom untuk saham BRI ya. Nah, yang kedua adalah BNI. Nah, BNI ini termasuk yang turun paling dalam guys ya. Dari keempat saham Big Bang yang net sell. Jadi kita lihat di sini BRI, BNI dan Mandiri BCA itu semua net sell ya. Urutan nomor 1 sampai nomor 4. Nah, tapi yang paling dalam tuh BNI teman-teman. Kita lihat ya BBNI. Nah, memang BBNI ini agak sedikit enak di trading loh teman-teman. Waktu itu kita pernah cuan BBNI itu 5% lebih ya di BBNI di rekomendasi STS yang lalu teman-teman. Dan kita lihat di sini kayak gini. Tapi sekali dia turun, dia juga lumayan dalam. Tapi mungkin kalau menurut saya teman-teman, daripada teman-teman itu maksa untuk beli BBRI. Nah, BBRI itu karena udah bisa dibilang BBRI itu adalah saham bank yang crowded banget ya. Di dalamnya itu ada banyak banget retail kayak gitu. Jadi mungkin agak sedikit berat. Mendingan teman-teman ngelirik aja BNI atau Mandiri teman-teman ya. BNI, tapi saya lebih ke BNI karena BNI ini lebih volatil teman-teman. Dan mungkin aja di minggu depan kita akan ada rekom BNI, jadi siap-siap teman-teman ya.
Nah, kita lihat nunggu gerakan asingnya gimana. Nah, untuk Bank Mandiri nih guys ya, turun-turun tipis. Kita lihat untuk BMRI. Kita lihat Bank Mandiri teman-teman. Nah, Bank Mandiri ini juga candlenya hijau-hijau ya, tapi ini merah loh. Ini open gap bawah kayak gitu. Nah, terus tunggunya kapan ya? Nanti aja kita akan rekom lagi teman-teman untuk si BMRI, dan hari ini masih belum menarik karena asingnya masih jualan teman-teman. Dan selain Big Bang, apa nih yang dijual? Brand ya. Tapi brand ini guys ya, jadi brand ini teman-teman nggak usah ngikutin asing, karena brand ini bandarnya tuh lokal. Ini saya kasih info teman-teman, brand ini bandarnya lokal, jadi nggak usah ngeliatin bro foreign flow. Kalau Big Bang yes, kalau BRI, BNI, Mandiri, Astra, terus Telkom dan sebagainya, itu teman-teman ngeliatin pergerakan asing. Tapi untuk brand ini no teman-teman, karena bandarnya tuh lokal, jadi nggak terlalu ngaruh untuk brand ini mau asing jual atau enggak kayak gitu. Terus MAPI ini ada Unilever. Nah, Unilever ini memang saham yang paling nggak saya suka walaupun dia blue chip teman-teman, karena kalau kita lihat hitungan harga wajar ini masih jauh banget ya dari harga wajarnya. Harga wajarnya jauh di bawah, teman-teman bisa lihat di video saya yang bahas tentang Unilever. Dan untuk dividennya juga sekarang udah kurang menarik teman-teman ya. Jadi Unilever ini bisa dibilang hampir nggak pernah masuk rekomendasi sejak bertahun-tahun yang lalu teman-teman. Nah, untuk Alfamart teman-teman, nah Alfamart ini dapat isu negatif ya tentang penutupan gerai guys. Nah, Alfamart itu saya nggak tahu apakah real atau enggak gitu ya, gerainya tuh pada tutup. Tapi kalau kita lihat faktanya di sini juga udah drop ya sahamnya. Dan kalau kita lihat di sini memang yang investasi dari tahun 2022 memang udah profit. Jadi mendingan tinggalin dulu lah untuk Alfamart nanti guys. Nah, kita lihat film di sini ada Cimory, Raja, ada MDKA teman-teman. Di sini dijual asing, dan Indosat dijual asing teman-teman, dan ada Era Jaya teman-teman. Nah, di sini ada INDF, ini udah drop INDF. INDF harganya berapa nih sekarang? 7.300, belum menarik ya INDF ya. Nah, tunggu aja teman-teman untuk INDF kalau mau investasi. Kalau saya sih nunggu di bawah 7.000 teman-teman ya untuk INDF. Oke, itu saham yang dijual asing, teman-teman bisa lihat di sini masih didominasi oleh Big Bang. Jadi kemungkinan minggu depan masih banyak merahnya untuk IHSG. Nah, kita lihat yang dibeli asing hari ini, teman-teman. Nah, yang dibeli asing hari ini itu jatuh pada saham Antam. Nih, Antam nih paling dibeli asing guys hari ini. Cuman memang nggak terlalu banyak ya. Di sini 34 miliar dibanding dengan yang jual ya di BBRI yang sampai 180 M. Jadi jomplang banget, makanya asingnya net sell di IHSG hari ini, teman-teman. Nah, yang kedua adalah Astra. Kalau Antam ini agak sedikit aneh ya. Kemarin dibeli asing, malah merah hari ini. Tapi asingnya hari ini masuk lagi. Nah, kemungkinan mungkin aja besok hari Senin saat market tuh bullish, mungkin Big Bang-nya bullish, Antam ini bakal naik teman-teman ya. Ditunggu aja. Nah, untuk Astra, guys. Nah, ini bisa menarik teman-teman untuk Astra. Astra ini juga bisa masukin watchlist ya untuk swing teman-teman. Karena kalau kita lihat di sini dia udah bentuk jarum-jarum bawah kayak gini. Jadi turun naik, turun naik, turun naik. Nah, artinya apa kalau seperti ini? Artinya mau Astra ini udah ada yang akumulasi teman-teman. Dan bisa dilihat juga hari ini untuk si Astra ini asingnya net buy. Kayak gitu guys ya. Jadi bisa dibilang emang real bener bahwa setiap kali Astra turun tuh ada akumulasi. Nah, gimana terus belinya? Nah, bisa mulai cicil, atau mungkin kalau misalnya Senin besok merah lagi mungkin ke 4.650, dan teman-teman bisa entry lah untuk si Astra. Untuk kedepannya harusnya sih bisa naik ya untuk si Astra teman-teman, karena juga dia nggak lama lagi juga bagi dividen teman-teman untuk si Astra, dan dividen Astra ini lumayan besar. Oke, bisa dicicil untuk Astra untuk minggu depan teman-teman. Oke, lanjut, yaitu saham dari apa nih? Aman Mineral. Nah, Aman ini saya sedikit nggak terlalu aware gitu ya. Mungkin Petro teman-teman ya, kita lihat Petro guys. Aman juga jarang banget masuk rekom ya. Di sini kalau Petro sih sering. Nah, kalau Petro ini belum guys. Kita lihat di sini juga masih bentuk tri black crown, kita lihat ya. THRI Bela CK Kerowen. Nah, ini guys. Tri black crown. Apa itu? Tri black crown. Tri black crown tuh kayak gini nih. Tri black crow ya, guys, kayak gitu guys. Nampaknya seperti ini, teman bisa lihat baca-baca kayak gitu, dan endingnya masih akan merah kalau seperti itu ya. Tapi kita ya belum tentu juga, itu kan cuman candle guys. Nah, tapi amannya mending cari saham yang lain dulu. Nah, kita lihat di sini untuk bull Breeze. Nah, ini Breeze, gila ya Breeze ya. Anjay Breeze guys.
Nggak nyangka saya sama Breeze ini guys, masih naik aja. Di saat temennya yang BTPS tuh turun, dia malah naik terus guys. Gila ya untuk Breeze ya, naik ya, luar biasa. Tapi ya kita ngambil di harga yang ini udah agak sedikit khawatir kayak gitu guys ya. Yang penting kalau misalnya Breeze koreksi aja, nanti kita bisa entry guys. Nah, ada Pegas yang dibeli asing teman-teman. Ada Mika, BRPT, kita lihat nih BRPT. Nah, BRPT menarik teman-teman, bisa dilihat ya. Nah, brand BRPT, nah itu menarik karena brand itu udah masuk MSCI lagi ya, masuk radar, masuk radar MSCI. Dan untuk BRPT juga udah mulai menarik lagi teman-teman, udah mulai naik, terus dia sideways ya. Nah, terus harusnya sih naik nih untuk si BRPT, bisa dicek minggu depan. Dan seterusnya teman-teman ya, untuk si yang dibeli asing. Nah, kita akan lihat yang dibeli asing seminggu ke belakang teman-teman. Kita lihat ya, berarti seminggu ke belakang. Kita cek dari tanggal 17. Nah, di sini ada Telkom, Antam, Astra. Oh, mantap ya. Nah, Telkom ini diborong asing banyak guys selama seminggu ini ya, tapi ini udah merah guys si Telkom ya. Sebenarnya untuk STS rekomendasi udah cuan 10%-an lah untuk si Telkom, karena kita ngambil di bawah sini teman-teman. Jadi udah profit ST Rekom. Tapi kita lihat di sini, ini masih bingung ya untuk si Telkom mau kemana kayak gitu. Dan kalau kita lihat asingnya hari ini masih net B, tapi kalau hari ini net sell ya, tipis ya si Telkom ya. Terus minggu ke belakang dia masih net B banyak. Nah, kita lihat dulu aja teman-teman. Kalau teman-teman belum punya Telkom, mendingan nanti dulu aja, tunggu aja. Kalau kita dari STS emang udah punya dari bawah, jadi masih aman teman-teman. It's no problem. Nah, untuk Antam ini harusnya sih minggu depan. Nah, ini guys ya. Oke, kita lihat Astra. Nah, ini Astra beneran ya, udah diakum semenjak seminggu terakhir. Makanya saya bilang ini bentuk shadow bawah naik, shadow bawah naik. Dan mungkin bisa di watchlist untuk si Astra buat di swing untuk minggu depan. Nah, INDF ya guys, ini udah turun ya, tapi saya tunggu dulu. Petro, Ratu, nih Ratu guys, Ratu ya, Ratu guys ya, Ratu masih dibeli asing selama seminggu guys. Oh, tapi ya nunggu dulu lah, koreksi lah. Kayak udah giwik-giwik ya di atas ya. Nah, ini ada Pegas guys. Nah, ada Bull Adi. Nah, Adi mungkin guys untuk data dibeli asing banyak ya, cuman saya takutnya suspend guys. Kalau data itu di apa namanya, buat jangan di swing ya, di trading aja. Kalau dia nggak suspend, trading kayak gitu ya. Jangan buat beli sore jual pagi ya kalau saham data guys. Mungkin apa guys, tadi apa, Adi, data, Dewa, Bull, BSD. Oh, BSD guys, BSD ini masuk nih. BRPT ya, bener ya, BRPT guys masuk ya, dan sebagainya teman-teman. Oke, yang dijual asing nih selama seminggu ke belakang ya. Oke, kita lihat, wow, masih Big Bang ya, termasuk Alfamart. Makanya saya bilang Alfamart hindari dulu teman-teman. Alfamart hindari dulu ya. Untuk BBCA juga yes, masih dijual asing banyak ya. Kita masih nunggu untuk WNS untuk si BBCA ini masuknya kapan, nanti belum teman-teman. Karena masih banyak banget yang ngejual barang. Nah, untuk Alfamart juga mending WNS dulu ya, karena gerai banyak tutup dan asingnya, investor asing banyak yang keluar, jadi di skip dulu. Nah, untuk Bank Mandiri sama BNI memang asingnya keluar, tapi kalau kita lihat di sini jumlahnya nggak terlalu banyak. Jadi kalau ada asingnya masuk dikit aja dia bakal naik teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek kalau bank ini, kedua bank ini yaitu Mandiri dan BNI teman-teman ya, untuk di minggu depan. Kalau sekali ada yang masuk asingnya dia bakal terbang. Tunggu aja teman-teman. Nah, terus brand yes ya, masih dijual asing. Nah, untuk Era guys, naik terus ya si Era guys. Cuman hari ini koreksi kayak gitu. Nah, Wifi, nih Wifi asingnya jual tapi dia masih naik ya. Memang Wifi ini bandarnya bukan asing kayak gitu. Udah lanjut ada CTRA guys, di sini masih net sell ya CTRA, masih WNS, dan ini CTRA masuk swing ya. Cuman memang asingnya masih net sell, jadi ini saya nunggu dulu. Kalau swing ini masuk apa namanya, pakai jadi kita ada kesempatan untuk buy 2 guys. Jadi saya masih nunggu untuk pergerakan asingnya gimana CTRA, baru kita melakukan action lagi guys untuk si CTRA. Nah, lanjut yaitu MDKA teman-teman. Di sini kita lihat yang dijual asing, jadi masih saham-saham blue chip masih dijual asing. Jadi untuk IHSG masih sangat sulit untuk ke harga 7.000-an lagi guys. Jadi masih apa namanya, teman-teman masih bisa ditahan dulu untuk cashnya ya, jangan terlalu jor-joran kayak gitu. Jadi ya masih tetap harus punya dana spare di RDN, jangan semua jadiin saham untuk saat ini teman-teman ya, takutnya masih nanti drop lagi ya untuk si IHSG ya.
Tapi apakah bisa nih IHSG ke misalnya ke 7.500 lagi? Mungkin bisa. Ya, mungkin bisa. Kalau BRI Mandiri itu ATH lagi, mungkin bisa ke 7.500. Nah, itu harus didukung dengan perbaikan ekonomi di Indonesia ya. Kalau sekarang sih lagi pada ribut ya guys ya, demo di mana-mana ya, karena Danantara dan ya macam-macam lah di Indonesia tuh udah kacau lah pokoknya. Kayak gitu guys. Ya udahlah, semoga aja kita doa yang terbaik buat Indonesia dan semoga aja membaik sehingga menyebabkan marketnya juga membaik. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.